Pemerintah Kota Makassar menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Penetapan tersebut menjadi dasar Pemkot Makassar untuk memperkuat penanganan dampak kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi penetapan dan penyusunan struktur pos komando serta rencana operasi tanggap darurat bencana kekeringan. Rakor digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar di ruang Sipakatau, lantai 2, Balai Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Rakor dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan Irwan Bangsawan, dihadiri seluruh stakeholder terkait. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan keputusan tanggap darurat diperlukan agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, penetapan status tersebut memungkinkan seluruh potensi dan sumber daya pemerintah disatukan untuk melakukan intervensi kepada masyarakat. Kemarin Pak ya, iya hari Jumat kemarin Pak ya. Terus setelah penetapan itu apa langkah yang dilakukan oleh Pemkot? Bawaannya sudah tanggap darurat PDB kekeringan di Kota Makassar. Artinya semua kebutuhan bersih bisa tersampaikan seperti kita ketahui El Nino sekarang ini untuk informasi dari BMKG El Nino tahun 2003 itu kuat, kalau untuk tahun ini bisa sampai 4 bulan, yaitu dengan kondisi yang sangat kuat, sehingga keputusan ini harus kita ambil cepat bagaimana menyatukan kekuatan modalitas dengan kolaborasi yang kuat dan aktivasi komando untuk BPBD untuk melakukan intervensi bencana kekeringan di Kota Makassar. Kemarin sudah penetapan tanggap darurat tanggal 7. Hari ini kita rapat rakor aktivasi komando untuk menangani membuat protokol sehingga protokol intervensi menyatukan semua stakeholder, semua dinas, semua potensi-potensi untuk rapat koordinasi sehingga nantinya hari ini kita tetapkan renov rencana operasi untuk intervensi itu sesuai protokol nanti dan inisiatif di satu pintu lewat BPD setelah data dialog diserahkan ke tim untuk melakukan surat tugas untuk penanggulangan. Nah dari penanggulangan itu nanti akan jadi kami mau memastikan bahwa semua bisa tersampaikan, semua bisa terstruktur dan nanti masyarakat tidak ada yang satu pos komando PDB. Pak, lanjut Pak, dengan ditetapkannya Makassar tanggap darurat bencana kekeringan ini, artinya dana BTT sudah bisa digunakan Pak ya? Ya, itulah hari ini kita rapat dengan semua potensi semua stakeholder untuk melihat potensi-potensi dan potensi apa yang mereka punya. Dari semua ini nanti kita buat lihat dan apapun kekurangannya nanti itu kita bisa anggarkan dalam BTT. Berapa rencana alokasinya Pak? Hari ini dari rapat ini nanti kita lihat, kita masukkan dalam DPA untuk pemerintahan bantu DPD. Nilainya nanti kita tetapkan setelah rapat, karena rapat ini adalah acuan kami untuk apa kira-kira yang bisa intervensi dalam dana BPD. Terus pos anggarannya itu untuk apa Pak? Ya, Apa-apa yang saja? paling pertama adalah air bersih. Ya, tapi seperti saya katakan tadi adalah kekeringan ini kan efeknya bisa kemana-mana sampai kepada ekonomi. Artinya dengan kekeringan ini bisa kebakaran meningkat karena suasana cuaca yang panas dan sebagainya gampang merambat api. Yang kedua adalah kondisi kesehatan dan kesehatan akan pasti banyak, termasuk sampai dampak ekonomi. Contoh saya katakan tadi contoh kecil ya, listrik padam listrik karena debit air berkurang karena sebagian itu kan ada pembangkit listrik. Nah, pada saat listrik mati, nah, itu bisa jadi
Pak, untuk sementara ini intervensi dan bantuan apa yang sudah turun menyentuh langsung ke masyarakat? Oleh Ada dari SMAP, ada dari tadi wisata, ada dari Wapa, ada dari sosial juga turun, dari PU juga sudah mereka intervensi. Jadi hari ini kita semua kita data, kita lihat dan nanti skalanya, oh di daerah sini dengan asesmen ini kita bisa petakan mana harus kita bersama-sama. Artinya semua harus terkoordinasi semua supaya tidak ada yang low ball dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.